Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil asyarah karya Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 600 Hijriah. Terakhir alhamdulillah sudah selesai pada pembahasan kutab, ya, juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah disebutkan seluruhnya. Kemudian pembahasan berikutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutus beberapa orang utusan. Ini pembahasan berkenaan dengan Rasulillah, Rasul, utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah, dalam tanda kutip, ya, Islam sudah diterima, ataupun daerah-daerah di sekitar Jazirah Arab itu semuanya sudah masuk Islam, atau sebagian besarnya sudah masuk Islam, ya, sebagian besarnya sudah masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memperluas dakwah, bukan lagi ke bangsa-bangsa Arab di sekitar Jazirah Arab, tapi sudah nyebrang ke negara-negara luar di zaman itu. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus Rasul, utusan-utusan beliau. Dan utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yang dimaksud adalah utusan untuk berdakwah, untuk mengajak masuk ke dalam Islam. Karena utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara umum ada dua bentuk, ada utusan Sariyah kemarin, ya. Sariyah itu semacam apa, ya, ekspedisi perang, ya, ekspedisi perang. Jadi perang yang Nabi tidak hadiri, beliau hanya menunjuk menunjuk sahabat menjadi panglima perang. Itu juga utusan, termasuk utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi utusan untuk berperang namanya Sariyah. Nah, utusan yang dimaksud di sini adalah utusan untuk berdakwah, mengajak negara-negara di luar, ya, untuk masuk ke dalam Islam. Dan ini tentunya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan, dalam tanda kutip, menyelesaikan urusan di dalam Jazirah Arab, ya, di mana hampir sebagian besarnya sudah masuk Islam ketika itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam berdakwah hendaknya skala prioritas seorang dalam berdakwah adalah orang-orang terdekatnya, ya, orang-orang terdekatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali diutus diutus menjadi nabi, siapa yang disuruh dakwai? Siapa yang beliau kepada siapa beliau disuruh berdakwah pertama kali? Bukan langsung ke orang-orang luar, keluarga terdekat. Ya, keluarga terdekat. Makanya dalam fase Mekah kita mengenal namanya fase dakwah sirriyah. Ya, Allah Taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Ya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan peringatkanlah keluarga kamu, wahai Muhammad, yang terdekat. Mulai dari dakwah sirriyah, mulut ke mulut, orang-orang terdekat, keluarga dekat dulu. Makanya orang-orang yang masuk Islam pertama-tama, ya, orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, teman dari udah lama, ya, sebelum jadi nabi beliau sudah berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Khadijah istri beliau, Ali bin Abi Thalib sepupu beliau, tapi dari kecil tinggal di rumah Nabi. Ya, Utsman bin Affan termasuk masih dalam sepupunya beliau. Orang-orang terdekat yang masuk Islam, orang-orang pertama masuk Islam itu orang-orang yang hidup di istilah lingkaran terdekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lingkaran terdekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah
selesai dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, ya kita tahu fase dakwah sirriyah 3 tahun, barulah kemudian Allah Ta'ala berfirman, fasda' bima tu'mar. Wahai Muhammad, terang-teranglah kamu, terang-teranganlah engkau dengan risalah yang kamu diperintahkan. Maka ayat ini ketika turunnya menjadi akhir dari fase dakwah sirriyah dan berubah menjadi apa? Dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Allah tidak menyuruh lagi dakwah sembunyi-sembunyi, tapi sudah dakwah terang-terangan. Iya, dengan firman Allah Ta'ala, fasda' bima tu'mar. Nah, kemudian mulai kelingkaran yang lebih besar, kelingkaran yang lebih besar. Ya, lingkaran yang lebih besar terus sampai apa? Akhirnya Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Baik. Maka di sini di antara strategi dakwah dan di antara pertimbangan penting dalam dakwah adalah hendaknya berdakwah dari orang-orang terdekat. Ya, orang-orang apa? Terdekat. Ya, maka bukan termasuk hal yang bagus dalam berdakwah ketika dia berdakwah, dia langsung keluar ke daerah lain berdakwah ke sana kemari, sementara daerahnya sendiri dia lalaikan. Masih banyak orang-orang yang tidak sholat di lingkungannya, ya dia pergi keluar suruh orang sholat, ya, misalnya. Atau masih banyak orang-orang yang butuh bimbingan di daerahnya, di lingkungannya, tapi dia pergi mengisi keluar. Masih banyak orang-orang di kabupatennya membutuhkan, tapi dia lebih sering ke kabupaten luar. Ini bukan hal yang bukan tidak masuk dalam bentuk dakwah yang baik, ya. Skala prioritas perlu diperhatikan dalam dakwah. Siapa yang paling butuh? Ya. Kamu tidak akan mungkin dimintai pertanggungjawaban tentang keadaan kaum muslimin di kabupaten lain. Yang paling pertama adalah di kabupaten kamu sendiri dulu, RT kamu sendiri dulu, misalnya. Ya. Maka dimulai dari yang terdekat. Kemudian baru apa? Keluar dan keluar dan keluar. Ya, ini selama yang dekat itu memungkinkan, ya kan begitu. Selama yang dekat masih memungkinkan, didahulukan yang dekat. Nabi SAW memulai yang dekat. Memulai apa? Yang dekat. Ketika orang-orang terdekat Nabi orang-orang di sekitar Nabi SAW sudah menampakkan penentangan yang keras dan juga kelihatannya ini penolakannya besar sekali, barulah beliau keluar ke musim-musim haji. Ya, di musim haji kan orang-orang dari berbagai negeri itu kumpul di Arafah. Di situ beliau berdiri, ya, menyerukan Islam, ya, menyuruh bertauhid. Siapa tahu di antara orang-orang dari luar itu ada yang menerima dakwah beliau. Dan itu asalnya bagaimana orang-orang kaum sahabat Ansor mulai pertama kali mendengarkan Islam ketika mendengar Nabi SAW berceramah di Arafah ketika itu. Ya, jelas ya, di Arafah. Itu kapan beliau lakukan? Ketika kayak mentok orang-orang dalam, tapi beliau tetap prioritaskan. Ya. Buka pondok pesantren misalnya, semua santrinya orang dari luar semua, enggak ada satupun dari orang dari dalam. Ya. Ini tentunya merupakan hal yang merupakan kelalaian gitu. Bagaimana bisa ada orang-orang di sekitar kamu justru tidak percaya dengan ilmumu? Ya kan begitu? Iya. Maka ini hal yang harus diperhatikan. Maka Nabi SAW mulai berdakwah dari lingkaran yang lebih kecil, kemudian lingkaran yang lebih besar, terus ya setelah Jazirah Arab dalam tanda kutip sudah dipegang, ya, walaupun belum semuanya masuk Islam, karena Nabi SAW mulai mengirim utusan itu pada tahun ke-6 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Sementara Mekah baru dikuasai tahun 8 Hijriah. Ya, tapi di perjanjian Hudaybiyah ini kaum muslimin sudah mulai punya kekuatan. Sudah mulai nampak kekuatannya, sudah diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan besar, ya, di dunia ketika itu. Nah, maka pada tahun 6 Hijriah ini Nabi SAW sudah mulai kemudian mengirimkan utusan-utusan, mengajak untuk masuk ke dalam al-Islam. Dan ini juga sebagai sanggahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Islam ya disebarkan hanya dengan melalui perang. Ya. Nabi SAW akan disebutkan di sini, beliau mengirim 11 utusan ke 11 daerah yang berbeda di luar Jazirah Arab semuanya, di luar Jazirah Arab seluruhnya. Nah, secara umum, jelas ya. Maka di sini Nabi SAW setelah dakwah di Jazirah Arab sudah mulai diterima, sudah banyak yang masuk ya ke dalam Islam, ya kemudian beliau pun mulai berdakwah ke keluar. Nah, di sini kata Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengutus 11 orang. Nah, totalnya 12 orang sebenarnya, cuman ada 2 orang diutus ke daerah yang sama. Ada 12 orang utusan dan diutus kepada 11 daerah. Taib, di sini terdapat keutamaan 12 orang sahabat ini. Itu tidak sembarangan diutus.
dai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan diutus bukan cuma sebagai pengantar surat. Memang mereka membawa surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja tersebut. Ya, memang mereka membawa surat, tapi tugas mereka bukan cuma membawa surat. Kalau surat sih kurir juga bisa kan begitu. Maksudnya orang-orang tukang kirim surat di zaman dahulu juga ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunjuk orang khusus untuk membawa surat ini dan dengan melihat kemampuannya. Karena ketika dia membawa surat, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan di sana. Ya, pertanyaan-pertanyaan di sana. Dan dia harus siap menjawab. Tidak mungkin dia bawa ajaran tentang surat tentang Islam, kemudian ditanya tentang Islam, kemudian dia bilang saya tidak tahu. Maka yang diutus ini semuanya ulama, sahabat, orang-orang berilmu dari kalangan sahabat. Kemudian dia harus punya kecerdasan, karena ilmu saja kadang tidak cukup. Banyak pengetahuan agama dia tahu, tapi tidak cerdas, nalarnya nggak jalan. Ya kan begitu. Tidak punya akal yang bagus. Ya. Kemudian kemampuan diplomasi juga sangat dibutuhkan. 11 orang ini semuanya orang yang fasih dalam bahasa Arab, memiliki kemampuan diplomasi yang tinggi. Maka ini keutamaan dari 11 orang atau 12 orang sahabat yang akan disebutkan nanti di sini oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, berkenaan dengan utusan ya atau pengiriman surat-surat kepada raja-raja untuk menyuruh mereka masuk Islam. Awalnya beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan setelah perjanjian Hudaybiyah. Setelah pulang dari perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada para sahabat bahwa ini saya mau mengirim surat mengajak masuk Islam di luar jazirah Arab. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, dan ada sebagian sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya raja-raja raja-raja Ajam itu non Arab. Ajam itu non Arab. Raja-raja Ajam itu ya Rasulullah, mereka tidak akan menerima surat kecuali kalau ada stempelnya. Ya. Kalau ada stempelnya. Di zaman dahulu kan stempel raja-raja itu cincin. Ya kan, cincin. Biasanya kalau sudah dicap, cincinnya itu ada singkatan namanya, misalnya huruf pertama namanya dicelupkan ke tinta baru di stempel. Nah, Nabi SAW kan tidak tahu membaca, tidak tahu menulis kan begitu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, mereka tidak mau menerima surat kecuali harus ada stempelnya. Maka Nabi SAW meminta untuk dibuatkan cincin. Ya, cincin dari perak. Cincin dari perak. Jelas sampai sini? Ya. Sebelumnya Nabi tidak pernah pakai cincin. Baru kali itu tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah baru Nabi SAW pakai cincin. Itu pun untuk tujuan stempel. Ya. Disebutkan bahwa cincin Nabi SAW itu terbuat dari perak, ya, di mana bagian bagian kalau tempat simpan berliannya atau apanya ya, itu kan datar bentuknya, ya, itu juga terbuat dari perak. Di situ tertulis Muhammadur Rasulullah dalam 3 baris. Muhammad baris pertama, Rasul di baris kedua, Allah di baris yang ketiga. Muhammadur Rasulullah. Sebagian ulama ada yang mengatakan enggak. Kalau Muhammadur Rasulullah berarti nama Allah di bawah, namanya Nabi Muhammad di atas. Jadi mereka mengatakan Muhammadur Rasulullah tapi dibaca dari bawah, Muhammad Rasul Allah. Dan ini pendapat yang kurang kuat ya. Yang benarnya Muhammad di atas, Rasul di baris yang kedua, Allah di baris yang ketiga. Mengapa? Karena ini tujuannya akan dikirim ke orang asing, kan begitu, orang ajam. Dan cara membacanya mereka dari atas ke bawah, ya. Kan begitu. Dan itu bukan bentuk penghinaan kepada nama Allah karena di bawah, memang karena medianya kecil, sempit, kan begitu. Ya, dan cara baca normalnya orang dari atas ke bawah. Ya. Maka cincin Nabi SAW bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Iya. Kemudian disebutkan ada perbedaan pendapat apakah yang jelas beliau pakai di kelingking. Yang jelas Nabi SAW memakai di kelingking, cuman ada khilaf apakah di kelingking kanan atau di kelingking kiri, dan masing-masing 2 pendapat di kalangan ulama. Al Hasan radhiyallahu taala anhu mengisbat bahwa Nabi SAW memakainya di kelingking kiri. Di kelingking kiri. Sebagian mengatakan di kelingking kanan. Yang jelas di kelingking. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memakai cincin itu bukan sunnah Nabi SAW. Sampai sini bukan sunnah. Kenapa? Karena tujuan beliau memakainya hanya untuk tanda tangan. Seandainya bukan karena tanda tangan, beliau tidak akan pakai cincin. Makanya berdalilkan dengan kisah ini untuk menyatakan bahwa disunnahkan pakai cincin, ini kurang tepat. Karena Nabi memakai cincin bukan dengan tujuan untuk ta'abbud, untuk beribadah atau untuk dicontoh, bukan. Ya, bukan untuk dicontoh. Jelas sampai sini? Tapi apa? Ya,
untuk kepentingan surat menyurat. Makanya ketika ada sahabat juga, beberapa sahabat juga yang pakai cincin dan juga menuliskan Muhammadur Rasulullah di situ sebagai bentuk apa? Ya, saya orang Islam gitu, Muhammadur Rasulullah cincin saya begitu. Ya, maka Nabi SAW melarang, sudah tidak boleh, tidak boleh ada yang pakai cincin Muhammadur Rasulullah. Itu kan tanda tangan, namanya tanda tangan tidak boleh double, ya kan? Tidak boleh ada orang tanda tangan dipalsukan. Maka Nabi SAW melarang, menyuruh semua sahabat yang memahat cincinnya dengan Muhammad Rasulullah disuruh hapus semuanya. Ya, disuruh hapus. Nah, maka ini asal muasal beliau membuat cincin itu pada tahun ke-6 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Nah, maka di situ setiap beliau pun menyuruh kutabnya, juru tulis untuk menulis surat, kemudian beliau stempel dengan cincinnya. Sebagian mengatakan di tangan kiri, sebagian mengatakan di tangan di kelingking kiri dan kelingking kanan. Baik. Ini kisah atau bagaimana awal pengutusan dai ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini sampai sekarang yang seperti ini subhanallah di negara-negara Islam masih berlangsung. Kita masyhur ya bagaimana Saudi Arabia misalnya, mereka punya program khusus mengirimkan dai ke pelosok Islam, ke pelosok negara-negara Islam. Ya. Yang baru selesai S1 misalnya, pengabdiannya dikirim ke Afrika, ya, gitu. Ya kan? Nah, beberapa masyayikh kami menceritakan tentang bagaimana mereka diutus ke pedalaman Afrika, ya, ke Ethiopia dan seterusnya, dari negara-negara sampai di Afrika Timur. Nah, maka ini dilakukan oleh Nabi SAW sebagai bentuk penyebaran Islam, dan ini terjadi sebelum mulai menyerang keluar. Dan kita lihat ya, beliau mengirim surat kepada raja-raja ini. Di antara mereka ada yang menentang dengan menunjukkan penghinaan. Nanti akan disebutkan bahwa di zaman dahulu kamu meremehkan utusan, itu berarti kamu menganggap perang. Itu sudah dimaklumi. Bukan cuma orang Islam, semua sudah menjadi suatu hukum yang disepakati oleh semua bangsa-bangsa. Kalau kamu remehkan utusan seorang raja, kamu remehkan rajanya. Karena itulah diantara sebab berperangnya Islam berperang dengan negara-negara lain, diantara sebabnya, tidak semuanya, diantaranya adalah mereka menghinakan utusan. Ya, dan itu bisa itu sebab yang dibenarkan untuk berperang. Jelas sampai sini? Bukan hanya karena masalah penghinaan terhadap agama, tapi ini juga hal yang disepakati oleh mereka. Nah, maka kita lihat di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan 12 utusan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau, Amr ibnu Umayyah ad-Damri, rasulan ila an-Najasyi wasmuhu Ashumah wa ma'nahu Atiyah. Nah, fa akhadha kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu ala 'ainaihi wa nazala an saririhi fajalasa 'alal ard wa aslama wa hasuna islamuhu illa anna islamahu kana 'inda huduri Ja'far bin Abi Thalib wa ashabi wa sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi yawma mata wa ruya annahu kana la yazalu yura an-nura ala qabrihi. Rasul yang pertama yang diutus adalah sahabat Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu taala anhu, yang diutus kepada An-Najasyi. Najasyi ini adalah gelar untuk Raja Habasyah, Ethiopia sekarang dan sekitarnya. Ya, Habasyah. Jadi ini bukan nama orang, Najasyi ini bukan nama orang, tapi nama gelar raja, kayak Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan nama orang, tapi nama gelar raja-raja Mesir di zaman dahulu. Iya. Najasyi ini gelar untuk Raja Habasyah. Iya. Disebutkan namanya adalah Ashumah. Nama Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi yang diutus, yang Amr bin Umayyah diutus kepadanya, itu namanya Ashimah, yang bermakna Atiyah, orang yang memberi, yang suka memberi. Nah, orang yang dermawan gitu. Kemudian dia pun mengambil kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkan di antara kedua matanya, diletakkan seperti ini sebagai bentuk pemuliaan. Ya. Di antara bentuk apa? Pemuliaan. Ya. Dan memang di antara bentuk pemuliaan adalah apa? Ditaruh di kepala, dicium kalau perlu. Itu di antara bentuk pemuliaan. Karena itulah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala, putranya Abu Jahal, salah seorang sahabat yang mulia.
Ikrimah bin Abi Jahal, beliau radhiyallahu anhu setiap selesai membaca Quran, beliau mencium Quran. Kemudian beliau mengatakan, kalamu Rabbi, ini adalah firman-Nya Tuhanku. Maka di antara bentuk penghormatan kepada Al-Quran setelah membacanya dicium, ditaruh di jidat misalnya, sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Ya. Ini hal yang ma'ruf, dan firman Allah Ta'ala itu dimuliakan. Ya, di antara bentuk pemuliaannya adalah tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang sudah wudu. Tidak boleh. Dan ini berdasarkan kesepakatan Imam 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, semua sepakat tidak boleh menyentuh Quran orang yang tidak berwudu sebagai bentuk penghormatan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan, orang yang suci. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah lauhul mahfuz. Tidak boleh ada yang menyentuh lauhul mahfuz kecuali malaikat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau lauhul mahfuz saja yang merupakan makhluk, lauhul mahfuz makhluk yang termasuk makhluk yang agung. Kalau makhluk saja tidak boleh disentuh, lauhul mahfuz yang makhluk saja tidak boleh disentuh kecuali malaikat yang suci, maka bagaimana lagi Al-Quran? Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu sifat Allah, jauh lebih mulia dibandingkan lauhul mahfuz. Tidak bisa dibandingkan Quran dengan lauhul mahfuz. Maka Al-Quran lebih layak lagi tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Ya. Jelas sampai sini ya? Nah, maka di sini kita kembali bahwa disebutkan di sini bahwa Najasyi ini, yakni Ashuma ini, dia meletakkan surat Nabi di antara kedua matanya, wa nazala an saririhi, dia turun dari singgasananya sebagai dia yang menjemput surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa 'alal ard, kemudian dia duduk di atas tanah. Ya, sama rata dengan utusan itu sebagai bentuk penghormatan kepada yang mengutusnya. Wa aslama wa hasuna islamuhu, kemudian dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Illa anna islamahu kana inda huduri Ja'far bin Abi Thalib wa ashabi, hanya saja masuk Islamnya dia itu di hadapan Ja'far bin Abi Thalib, ya, dan para sahabatnya, kawan-kawannya. Ya. Wa sahha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai itu dulu. Nah, di sini ada iskal. Di sini Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyatakan bahwa Raja Najasyi yang diutus, yang Amr bin Umayyah diutus kepadanya adalah Raja Najasyi yang menerima para sahabat hijrah. Kita tahu para sahabat ketika yang tidak punya kekuatan di Mekah, Nabi mengizinkan hijrah ke Habasyah, ya kan? Yang sudah tidak kuat menanggung siksaan diizinkan hijrah ke Habasyah, dan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali, ma'ruf. Ya, terjadi dua kali. Kali yang pertama, kemudian kali yang keduanya mereka dapat kabar hoax mengatakan bahwa penduduk Mekah sudah masuk Islam semuanya. Akhirnya mereka pulang. Ya, mendekat sudah dekat ke Mekah, dapat kabar bahwa itu hoax. Mereka balik lagi ke Habasyah. Jadi 2 kali hijrahnya. Iya. Jadi kisahnya masyhur ya, bahwa Ja'far ketika orang musyrikin mengetahui bahwa sebagian kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berlindung ke Habasyah, sebagian kaum musyrikin mengutus sebagian utusannya untuk melobi Najasyi agar menyuruh pulang kembali itu, diekstradisi kembali kaum muslimin kembali ke Mekah. Tidak boleh ya, disuruh dipulangkan kembali karena mereka orang-orang yang istilahnya kriminal gitu. Ya, harus dipulangkan kembali ke Mekah. Ya, tapi Raja Najasyi ketika itu menolak, bahkan masuk Islam. Kisahnya masyhur dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Nah, dia menyatakan keislamannya di hadapan Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawannya ini. Ini Ja'far bin Abi Thalib, pimpinan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Di antara yang hijrah ke Habasyah ketika itu ada siapa? Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk yang hijrah ke Habasyah. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Taib, di sini penulis rahimahullah mengatakan bahwa Raja Najasyi yang Amr bin Umayyah diutus membawa surat Nabi itu yang masuk Islam, yang kisahnya masyhur itu. Dan ini kata beliau merupakan perkara yang keliru. Atau kata para ulama ini perkara yang keliru. Ya. Raja Najasyi yang Amr bin Umayyah diutus kepadanya itu bukan yang masuk Islam, beda. Ini Najasyi yang lain. Ya. Kekeliruan ini bisa jadi muncul gara-gara dia berpikir bahwa itu Najasyi yang sama. Padahal Najasyi ini gelar, orangnya beda. Orangnya beda. Adapun Najasyi yang masuk Islam
yang apa namanya menyatakan keislamannya kepada Ja'far bin Abi Thalib, yang dia masuk Islam sembunyi-sembunyi, itu Najasyi bukan Najasyi yang ini. Ini Najasyi yang kedua ini setelahnya. Yang dikirim surat. Jelas ya? Raja Najasyi yang menerima surat Amr bin Umayyah ini tidak ada dalil yang menyatakan dia masuk Islam. Ya, tidak ada dalil, tidak ada keterangan yang sahih yang menyatakan dia masuk Islam. Adapun yang masuk Islam Najasyi yang pertama, Najasyi yang menerima kaum muslimin di hijrah ketika mereka hijrah ke Habasyah. Jelas sampai sini ya. Di sini Abdul Ghani rahimahullahu taala Al-Maqdisi, beliau menyamakan padahal ini berbeda. Bukan orang yang sama. Memang sama-sama Najasyi tapi berbeda. Najasyi yang Nabi SAW mengirim Amr bin Umayyah, ya, membawa surat kepadanya untuk masuk Islam, dia itu tidak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam. Adapun Najasyi sebelumnya yang sahabat yang menerima sahabat untuk hijrah, itu yang masuk Islam. Jelas sampai sini? Jadi ini Najasyi yang berbeda. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang Najasyi yang pertama, Najasyi yang masuk Islam. Ya. Wasaha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi yauma mat. Telah sahih dalam riwayat Bukhari dan selainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazahnya dengan salat gaib ketika dia meninggal. Beliau mengumumkan kepada para sahabat bahwa telah meninggal saudara kalian hari ini, kemudian beliau pun melakukan salat gaib. Sama seperti menyolati jenazah, 4 kali takbir. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kaum muslimin lagi di sana ketika dia meninggal. Saya lupa meninggalnya tahun ke-8 Hijriah kalau nggak salah atau sebelumnya. Ya. 6. Najasyi yang masuk Islam ini. Atau sebelumnya. 6. Maka ketika dia meninggal, tidak ada yang mengetahui bahwa dia orang Islam, kan begitu. Dia syahadatnya sembunyi-sembunyi. Maka Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat kemudian untuk salat gaib. Dan ini adalah dalil pensyariatan salat gaib. Pensyariatan salat gaib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ruya annahu kana la yazalu yura nura ala qabrihi. Dan diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa ada cahaya keluar dari kuburnya, ya, terlihat cahaya dari dalam kuburnya. Dan ini riwayat yang tidak sahih, wallahu a'lam. Ini utusan yang pertama, Amr bin Umayyah ad-Damri diutus kepada Najasyi. Kemudian utusan yang kedua, kata beliau, wa ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dihya ibn Khalifah al-Kalbi ila Qaisar malikir Rum wasmuhu Hiraklu. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW mengutus Dihya ibn Khalifah al-Kalbi. Ya, Dihya ibn Khalifah al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Beliau diutus kepada Kaisar. Kaisar ini juga apa? Gelar Kaisar, yaitu rajanya Romawi. Semua raja Romawi bergelar Kaisar. Nah, Kaisar yang bersamaan dengan masanya Nabi namanya Herakl. Ya, atau dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan Heraklius. Ya, Herakl azimir Rum. Ya. Rajanya Romawi. Wasmuhu Hirakl. Ini utusan yang kedua, Dihya ibn Khalifah al-Kalbi radhiyallahu taala, salah seorang sahabat yang memiliki rupa yang paling ganteng gitu ya. Sampai-sampai diperselisihkan siapa yang paling ganteng di antara sahabat, Dihya al-Kalbi atau Jarir bin Abdillah al-Bajali. Karena Jarir juga punya postur tubuh yang disebutkan, ya, salah seorang sahabat yang paling rupawan. Ya, sebagian ulama mengatakan khilaf ya, yang mana yang lebih rupawan, apakah Jarir ibn Abdillah al-Bajali atau Dihya al-Kalbi ini. Sebagian mengatakan Dihya al-Kalbi lebih rupawan dikarenakan Jibril kalau mendatangi Nabi SAW selalu menyamar dengan mukanya mukanya Dihya. Ya. Jibril kalau datang dalam rupa manusia kepada Nabi SAW itu dengan rupanya Dihya al-Kalbi. Dan Dihya al-Kalbi ini radhiyallahu taala anhu iparnya Nabi SAW. Beliau punya seorang saudari perempuan, saya lupa siapa namanya. Iya. Ini termasuk istri saudarinya beliau, termasuk dari istri yang Nabi pernah mengikat akad dengannya tapi tidak pernah berhubungan. Ya, karena ada beberapa istri Nabi SAW yang beliau sudah akad, sudah syah sebagai istri, tapi beliau tidak pernah masuk ya ke rumahnya, yakni tidak pernah satu rumah. Ya, di antaranya saudarinya Dihya al-Kalbi. Sebagaimana saudarinya ini termasuk perempuan yang paling cantik di masanya. Ya, sebagaimana saudara satu keluarga dikatakan orang rupawan semua, satu keluarga.
Ya. Maka suatu ketika datang Dihya Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa apakah Nabi yang melamarnya ataukah dia yang menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima apa? Lamarannya dan sudah dinikahkan. Dihya sebagai walinya menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan saudarinya. Ketika pulang, dia mengabarkan kepada saudarinya kabar gembira tersebut bahwa Nabi SAW sudah syah sebagai suamimu. Maka dia pun bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa sampai dia meninggal karenanya. Radhiyallahu taala. Jadi kadang orang terlalu gembira itu bisa meninggal langsung. Sama kalau orang terlalu sedih, terlalu marah, itu kan emosi yang berlebihan itu apa namanya bisa menyebabkan kematian. Putus pembuluh darahnya kan. Sama orang kalau orang marah kan bisa sampai putus pembuluh darahnya di kepalanya. Ya. Termasuk kegembiraan yang berlebih itu juga ya ini salah satu contoh disebutkan oleh para ulama bahwa emosi dengan semua macam bentuknya itu tidak ada yang baik kalau berlebihan. Apakah emosinya berupa bahagia atau gembira atau sedih atau marah, semua bentuk emosi tidak ada yang baik kalau berlebihan. Nah, diutus Dihya Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu kepada Kaisar Raja Romawi namanya Herakl. Bagaimana tanggapannya Herakl? Fasa'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menanyakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menanyakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika Dihya Al-Kalbi, Dihya ibn Khalifah ini ada di sana, Abu Sufyan juga di sana. Abu Sufyan ketika itu masih musyrik radhiyallahu anhu. Yang kelak menjadi menantunya sudah menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena beliau menikah dengan putrinya Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, akan datang nanti. Nah, di situ Abu Sufyan mencoba juga untuk mempengaruhi Herakl agar menolak. Kemudian Herakl pun bertanya-tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kisahnya panjang dalam Sahih Bukhari, di hadis-hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana orangnya, kan, apa yang disuruh, apa yang diperintahkan kalian. Kemudian apakah dia keturunan raja atau bukan. Kemudian yang mengikutinya itu kebanyakannya orang kaya atau orang miskin. Kemudian bagaimana urusan ini dakwanya, apakah semakin berkembang atau justru berkurang. Apakah ada yang murtad keluar dari agamanya karena benci kepada agamanya. Pertanyaan-pertanyaan yang Herakl orang yang mempelajari kitab. Lihat sampai sini, mempelajari kitab. Di Herakl termasuk ahli kitab. Jadi dia sudah tahu ciri-ciri Nabi itu dari apa? Dari kitab-kitab terdahulu. Ini dia buat catatan-catatan ini, pertanyaan-pertanyaan yang dia sudah tahu semua jawabannya. Yang mana kalau ini semua jawabannya maka dia Nabi. Ya kan? Maka dijawablah. Dia tanya. Setelah ditanya dan dijawab, wasabata indahu sihhatu nubuwatihi. Herakl artinya akhirnya apa? Meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul Nabi ini. Dia yakin sepenuhnya. Fahamma bil Islam. Lantas dia pun sudah bertekad masuk Islam. Bahkan dia mengajak orang-orang yang masuk Islam. Tapi apa? Falam tuwafiqur Rum. Bangsa Romawi, yakni pembesar-pembesarnya tidak setuju dengannya, dan memberikan ancaman kepadanya. Kalau kamu masuk Islam ya sudah tidak jadi raja lagi. Wa khawfahum ala mulkihi fa amsakah. Karena dia mengkhawatirkan kerajaannya, kekuasaannya, maka dia pun tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Maka ada orang-orang yang seperti ini, meyakini Islam, meyakini kebenaran Islam, tapi karena faktor kekuasaan, ada karena faktor kedudukan, faktor ekonomi, macam-macam alasannya. Ada juga faktor ego, faktor gengsi, seperti Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang mengetahui kebenaran, namun dia beralasan dengan berbagai macam alasan. Ada didakwahkan kepadanya kebenaran dan dia sudah tahu itu benar dan yang dia lakukan selama ini salah, tapi dia mengatakan, tapi ini amalan banyak orang di sini. Kalau kita larang-larang, ketika katakan saya tahu ini salah, tapi kalau saya teriak ini salah, sudah kita yang diserang gitu, kita yang diinikan. Ini karena apa? Bukan alasan untuk menolak kebenaran. Sudah banyak orang-orang yang lebih hebat dan lebih besar sebelum orang-orang seperti ini yang mengetahui kebenaran dan menolaknya. Dan itu bukan menjadi alasan sama sekali mereka menolak kebenaran. Ini Rasul yang ketiga, utusan yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Dihya Al-Kalbi. Kemudian yang ketiga, satu lagi, kita ambil 3
Rasul. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudzaifah as-Sahmi ila Kisra Maliki Farisin. Ya. Orang yang ketiga, Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Hudzaifah as-Sahmi radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Hudzaifah as-Sahmi kepada Kisra, raja Persia. Ya, sekarang Iran dan sekitarnya. Ya, Persia, sekarang Iran. Bagaimana responnya Kisra ini? Famazzaqa kitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun merobek suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mazzaqallahu mulkahu. Maka Nabi SAW mendoakan keburukan kepada dia dan kepada semua dan kerajaannya. Kata Nabi SAW, semoga Allah juga merobek-robek, yakni menghancurkan kekuasaannya, kerajaannya. Famazzaqallahu mulkahu wa mulka qaumihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kerajaannya dan kerajaan kaumnya. Ya. Dan dia menjadi raja Persia yang terakhir. Setelah hancurnya dia di tangan kaum muslimin, tidak pernah lagi ada kerajaan Persia yang berdiri sampai sekarang. Ya, nggak ada lagi. Karena berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menghancurkan kerajaannya sampai hari kiamat, sehingga tidak akan ada kerajaan yang berdiri di sana lagi. Ya. Setelah diruntuhkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini Rasul yang ketiga yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Kepada Habasyah, kepada Najasyi, kemudian yang kedua kepada Kaisar Herakl, dan yang ketiga kepada Kisra. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Taib, berapa menit lagi? Ya, silakan kalau ada pertanyaan, habisin dulu.